Jarak rumah dengan sekolah A-nya adalah 20 km. Lalu, jika Kak Hakim ingin berangkat pada pukul 6.30 dan harus sampai pada pukul 7, maka berapa kecepatan dari motor yang ia kendarai? Adik-adik, apakah kalian bisa membantu Hakim menyelesaikan permasalahannya? Yakni menentukan kecepatan sepeda motor yang ia kendarai agar ia bisa menjemput adiknya ke sekolah tepat waktu? Untuk membantu Hakim, kita perlu belajar mengenai pengukuran kecepatan. Yuk, kita belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, di awal tadi kita sama-sama sudah melihat masalah yang dihadapi oleh Hakim. Kira-kira adik-adik tahu nggak? Pengukuran itu apa sih? Lalu kecepatan itu apa ya? Yuk kita sama-sama cari tahu pengertiannya di video kali ini. 888. Sebelumnya kita harus kenalan dulu dong biar pembelajarannya terasa semakin menyenangkan. Pastinya. Buah durian, buah semanggi. Hai, perkenalkan namaku Zeni. Buah durian, buah rambutan. Perkenalkan, nama saya Lukman. Bersama dengan Kak Zeni dan Kak Lukman, kita akan belajar bersama dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Setelah pembelajaran, diharapkan adik-adik dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan kecepatan dan pengukuran seperti yang dihadapi oleh Hakim tadi. Untuk memulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Bagi adik-adik yang ingin bertanya pada saat pembelajaran berlangsung, bisa banget nih di link berikut. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah siap untuk belajar? Harus siap dong. Yuk, Mari kita mulai. Kalian mengukur tinggi badan kalian? Atau pernahkah kalian mengukur tinggi kotak susu yang sedang kalian minum? Tentu saja pernah, bukan? Lalu, apa itu pengukuran? Pengukuran merupakan sebuah proses mengidentifikasi besar kecilnya, panjang pendeknya, atau berat ringannya suatu objek. Dalam pengukuran, kita perlu memperhatikan satuan-satuan yang digunakan. Di kelas sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu satuan. Sekedar untuk mengingat kembali, satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Seperti contoh, 1 km, di mana 1 merupakan ukuran dari besaran panjang lintasan atau jarak, sedangkan kilometer merupakan satuan dari besaran panjang. Bagaimana adik-adik semua? Apakah sudah memahami apa itu pengukuran dan satuannya? Jika adik-adik sudah paham, sekarang coba tebak. 3 menit. Yang manakah yang termasuk ukuran dan satuan dari sebuah besaran? Ya, benar sekali. 3 merupakan ukuran dari besaran waktu dan menit merupakan satuan dari besaran waktu.
Lalu, apakah satuan dari panjang hanya kilometer dan satuan dari waktu hanya menit? Tentu saja tidak. Lalu, apa saja ya satuan dari panjang dan waktu? Ingin tahu bukan? Mari kita belajar mengenai satuan panjang dan satuan waktu bersama dengan Kak Lukman. Apakah kalian melihatnya? Apa makna dari huruf-huruf ini ya? Apa yang kita lihat tadi adalah tangga satuan panjang. Mulai dari yang paling atas ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan yang paling bawah adalah milimeter. Adik-adik tahu nggak mengapa mereka disusun di sebuah tangga? Mereka disusun di sebuah tangga berdasarkan dengan urutan yang paling besar, yaitu kilometer, lalu turun hingga milimeter. Pada tangga tersebut, kita bisa mengetahui bahwa satuan yang paling kecil adalah milimeter. Lalu, bagaimana semua itu dapat terhubung? Ketika kita menggunakan satuan panjang yang berada di tingkat atas, kemudian berubah menggunakan satuan panjang yang berada di bawahnya, maka ukuran satuan panjang tersebut dikalikan 10 tiap penurunan satu tangga. Sebaliknya, jika kita menggunakan satuan panjang yang berada di bawah, kemudian berubah menggunakan satuan panjang yang berada di atasnya, maka tiap kenaikan satu tangga, ukuran panjang tersebut dibagi dengan 10. Bagaimana? Apakah sulit dipahami? Yuk, mari kita langsung ke soalnya. Jika jarak rumah Hakim dengan sekolah sejauh 20 km, maka jika dinyatakan dengan satuan hektometer, Hakim perlu menuruni satu tangga. Karena dia menuruni satu tangga, maka ukuran jarak tersebut dikalikan dengan 10. Jadi 20 dikalikan dengan 10 didapatkan hasilnya 200 hektometer. Lalu bagaimana jika ukuran jarak dinyatakan dalam bentuk meter? Berapa anak tangga yang harus dituruni? Ya, benar sekali. Hakim perlu menuruni 2 tangga. Jadi ukuran jarak dikalikan dengan 10 sebanyak 2 kali. 200 dikalikan dengan 10 dikalikan dengan 10 sama dengan 20.000 meter. Kemudian bagaimana jika kita mencoba menyatakan jarak ini dalam satuan dekameter? Berapa anak tangga yang harus dinaiki? Ya, benar sekali. Hakim perlu menaiki satu tangga. Jadi 20.000 dibagi dengan 10 sama dengan 2000 dekameter. Bagaimana? Mudah bukan? Apakah sampai saat ini adik-adik merasakan kesulitan? Wah, ada pertanyaan bagus nih dari Vira. Untuk mengingatnya, Kak Lukman dan Kak Zeni udah menyiapkan lagu nih buat kalian. Yuk, kita sama-sama dengarkan. Yuk, nyanyi bareng-bareng yuk. Kucing hitam dalam mobil, Desi centil mundar mandir, iya iya oh. Kucing kilometer, hitam hektometer, dalam dekameter, mobil itu meter, Desi desimeter, centil sentimeter, mondar mandir milimeter, ku tahu semua. Turun satu tangga, tambah 01. Turun 2 tangga, tambah 02. Naik satu tangga, hilang 01. Begitu
Dengan lagu itu, maka kalian semua akan dengan mudah mengingat semua satuan panjang dan bagaimana cara merubah satuan panjang satu dengan yang lainnya. Untuk menguji kemampuan kalian, ada beberapa pertanyaan di kode QR ini. Jangan lupa sampaikan poin kalian di kolom komentar ya. Teman-teman, apakah kalian memikirkan hal yang sama seperti Kak Lukman? Bagaimana mungkin jarum jam bergerak lebih lambat daripada jarum menit dan jarum detik? Mengapa jarum detik bergerak lebih cepat daripada jarum menit dan jarum jam? Jadi adik-adik, alasan mengapa jarum detik berputar lebih cepat daripada jarum jam dan jarum menit adalah karena detik merupakan satuan utama terkecil dari waktu. Lalu, waktu juga memiliki satuan utama yang lain, yaitu menit dan juga jam. Lalu, bagaimana keterkaitan antara jam, menit, dan juga detik? Bagaimana satu detik bisa berubah menjadi jam dan juga menit? Jawabannya ada pada animasi jam di samping. Ketika kita perhatikan dengan seksama, gerakan jarum menit dipengaruhi oleh jarum detik. Ketika jarum detik berputar dari angka 12 menuju ke angka 12 lagi, jarum menit bergerak sebanyak satu kali gerakan. Maka dapat kita ketahui, 1 menit sama dengan jumlah dari gerakan jarum detik untuk berputar kembali ke posisi semula. Pertanyaannya, berapakah jumlah gerakan jarum detik yang dibutuhkan untuk kembali ke posisi semula? Mudah saja adik-adik. Pada jam, untuk bergerak dari satu titik angka ke titik angka yang lain memerlukan 5 gerakan. Sedangkan pada satu putaran jam terdapat 12 titik angka. Dari sini kita ketahui bahwa dalam satu putaran jam terdapat 12 dikalikan 5 sama dengan 60 gerakan. Jadi, jika jarum detik berputar dari satu titik angka hingga kembali ke posisi semula, maka jarum tersebut bergerak sebanyak 60 gerakan, yang dalam hal ini menunjukkan waktu 60 detik. Dari fakta tersebut, kita bisa mengetahui bahwasannya satu gerakan jarum menit setara dengan 60 gerakan jarum detik. Lalu, dapat kita simpulkan bahwa 1 menit sama dengan 60 detik. Lalu, apa hubungan satuan jam dengan satuan menit? Hal yang sama juga terjadi pada jarum jam. Satu gerakan jarum jam setara dengan 60 gerakan jarum menit. Jadi, dapat kita kesimpulkan bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. Bagaimana? Mudah bukan? Sampai saat ini, apakah adik-adik ada pertanyaan? Wah, pertanyaan yang bagus sekali nih dari Rara. Lalu bagaimana kami menyebutnya ketika jarum jam berputar terus-menerus? Seperti yang kita ketahui, gerakan jarum detik mempengaruhi jarum menit. Gerakan jarum menit mempengaruhi jarum jam. Lalu, bagaimana pengaruh jarum jam yang bergerak terus-menerus? Untuk menjawabnya, mari kita simak video animasi berikut ini. Dari animasi tersebut, dapat kita ketahui bahwa jarum jam berputar bersamaan dengan perubahan pagi dan malam di bumi. Satu putaran untuk perubahan pagi ke malam, dan satu putaran lagi untuk perubahan malam ke pagi. Hal ini terjadi dalam satu hari. Jadi, ketika jarum jam berputar sebanyak 2 kali, maka hal itu setara dengan 1 hari. Jika dalam 1 kali putaran jarum jam itu 12 jam, maka 1 hari itu sama dengan 12 dikalikan 2 sama dengan 24 jam. Eits, satuan waktu itu nggak cuma jam, menit, detik, dan juga hari loh.
Masih banyak satuan waktu yang lain. Di antaranya ada minggu. Minggu ini sama dengan 7 hari. Ada juga bulan. Bulan sama dengan 30 hari. Ada juga tahun. Tahun sama dengan 12 bulan sama dengan 354 hari. Ada juga windu. Windu ini sama dengan 8 tahun. Ada juga dasawarsa sama dengan 10 tahun. Dan yang terakhir ada abad, yaitu 100 tahun. Untuk memperkuat pengetahuan kalian, yuk mainkan permainan matematika dengan pindai kode QR di atas. Jangan lupa foto skor kalian dan kirimkan ke Kak Lukman ya. See you! Wah, adik-adik sudah belajar nih mengenai satuan panjang dan satuan waktu. Sekarang saatnya kita belajar mengenai pengukuran kecepatan. Apabila adik-adik sudah memahami satuan panjang dan satuan waktu, maka tidak akan sulit bagi adik-adik untuk belajar mengenai pengukuran kecepatan. Mengapa ketiganya saling berkaitan ya? Untuk memahaminya, yuk simak animasi berikut. Pada video tersebut, ditunjukkan perbandingan antara kecepatan lari orang rata-rata, pelari atletik, dan juga hewan cheetah. Bisa dilihat juga bahwa kecepatan dari masing-masing subjek juga berbeda. Hal inilah yang menyebabkan waktu yang mereka butuhkan untuk menempuh jarak dari garis start hingga menuju garis finish juga berbeda. Karena jarak yang ditempuh oleh ketiga subjek ini sama, maka mari kita fokus pada kecepatan dan waktu dari ketiga subjek ini. Cheetah yang lari dengan kecepatan yang paling tinggi hanya membutuhkan waktu selama 5 detik untuk mencapai garis finish, sehingga cheetah lah yang menjadi subjek pertama yang mencapai garis finish. Selanjutnya disusul oleh atlet lari Bolt yang sampai pada garis finish di detik yang ke-9 karena ia memiliki kecepatan yang lebih rendah daripada hewan cheetah dan lebih tinggi dari kecepatan orang pada umumnya. Dari sini kita juga tahu bahwa orang yang lari dengan kecepatan rata-rata ini membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai garis finish karena kecepatannya merupakan kecepatan yang paling rendah atau paling lambat daripada subjek lainnya. Dari sini pasti adik-adik sudah menyadari adanya keterkaitan antara jarak atau panjang lintasan, waktu, dan juga kecepatan. Sehingga kita tahu bahwa untuk menentukan kecepatan, kita memerlukan jarak dan juga waktu. Dari video tadi kita tahu bahwa semakin besar kecepatan, maka semakin kecil waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu jarak. Begitu juga sebaliknya. Semakin kecil kecepatan, maka semakin besar waktu yang dibutuhkan untuk menempuh suatu jarak. Dari sini kita tahu bahwa kecepatan dan juga waktu saling berbanding terbalik, sehingga bisa kita rumuskan sebagai berikut, yakni kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau disingkat dengan K sama dengan J dibagi W. Bagaimana adik-adik semua? Mudah dipahami bukan? Apakah sampai sini ada beberapa hal yang sulit dipahami? Nah, ada pertanyaan cerdas nih dari teman kita. Bagaimana jika yang ditanya itu bukan kecepatan? Bagaimana yang tidak diketahui merupakan salah satu dari jarak atau waktu? Jadi adik-adik, dalam mengukur kecepatan, jarak atau waktu, kita memiliki sebuah metode yang disebut dengan segitiga Jokowi. Bentuknya seperti ini nih. Pada
Pada gambar tersebut, terlihat bahwa jarak berada pada tingkat atas, sedangkan kecepatan dan waktu berada pada tingkat di bawahnya. Apa maknanya? Jadi, tiap besaran yang letaknya berdampingan, maka maknanya dikali. Apabila berada di bawahnya, maka maknanya dibagi. Maksudnya bagaimana ya? Jadi adik-adik, jika kita masih mengingat rumus yang awal tadi, yakni kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, maka rumus ini bisa kita ingat dengan metode Jokowi ini. Sekarang kita lihat pada segitiga. Apabila yang kita cari adalah kecepatan, maka kita tutup saja kecepatan dan tersisa jarak dan waktu, di mana posisi waktu berada di bawah jarak. Maka dari itu, rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Begitu juga apabila yang ditanyakan adalah waktu, maka kita bisa menutup waktu pada segitiga ini dan tersisa jarak dan juga kecepatan, di mana kecepatan letaknya berada di bawah jarak. Hal ini bermakna bahwa waktu bisa dicari dengan cara membagikan jarak dengan kecepatan. Selanjutnya, apabila jarak merupakan besaran yang tidak diketahui, maka pada segitiga ini kita bisa menutup jarak dan tersisa kecepatan dan juga waktu yang letaknya berdampingan, di mana ini maknanya jarak bisa ditemukan dengan cara mengkalikan kecepatan dengan waktu. Dari metode segitiga Jokowi ini, maka kita bisa dengan mudah mengingat beberapa rumus. Yang pertama, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, dan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Bagaimana? Mudah bukan? Wih, udah lama sekali ya adik-adik belajar dengan Kak Zeni dan Kak Lukman. Tak terasa udah waktunya kami untuk pamit undur diri nih. Sebelum Kak Lukman, sebelum kita pamit undur diri nih, kita perlu bantuin Hakim untuk menentukan kecepatan agar dia bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Oh iya, jadi adik-adik yuk bantu Hakim dan tulis jawabannya di kolom komentar. Nah, untuk mengetahui kebenaran jawaban dari kalian, kalian bisa akses link yang ada di layar atau pindai kode QR yang tersedia. Di sana, kalian akan mendapatkan rangkuman materi dan beberapa latihan soal yang akan meningkatkan kemampuan kalian. Wih, bener banget tuh. Jadi, jangan lupa diunduh dan dipelajari ya adik-adik. Sayangnya, belajar kalian dengan kita dibatasi oleh waktu nih. Pasti adik-adik bakal kangen dengan keseruan kita. Pastinya, tapi jangan lewatkan keseruan kita di video-video pembelajaran selanjutnya. Oleh karena itu, terus subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Dan jangan lupa like video ini. Saya Zeni Zakia Zamania dan Saya Muhammad Maulana Hakim. mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.